Oke, selamat petang teman-teman sekalian. Puji Tuhan kita dapat datang ke aula sekolah Kristen Kalvari Kuburaya. Kita bisa pakai tempat ini untuk kebaktian remaja pemuda. Kita memuji Tuhan karena Tuhan menurunkan hujan berkatnya pada hari ini. Dan kita juga hari ini juga memperingati, kemarin kita sempat memperingati 17 Agustus kemerdekaan Indonesia. Oke, sebelum kebaktian remaja pemuda ini dimulai, untuk yang membawa handphone silakan di silent ataupun dimatikan dahulu agar kebaktian kita tidak terganggu. Terima kasih. Kita buka kebaktian kita dengan khotum yang diambil dari Mazmur nomor 18 ayat 29. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian nomor 408, waktu namaku dipanggil. Pujian nomor 408. Waktu namaku dipanggil. Bila tiba harinya Tuhan datang ke dunia, terdengar nafirinya berbunyilah, dan Tuhan kita akan datang dengan segala mulianya. Bila ku dipanggil ku menjawab ya. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, yang panggilku menjawab ya. Pada fajar yang abadi orang saleh segenap telah berhimpun di dalam surga baka, dan memuji juru selamat dengan pujian baru. Bila ku dipanggil ku menjawab ya. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, ku dipanggil ku menjawab ya. Selaku kerja bagi Tuhan hingga malam gelap, dan kabarkan kasih dan anugerahnya. Bila saat pekerjaan duniaku telah lengkap, namaku dipanggil ku menjawab ya. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, jawab ya. Oke, selanjutnya kita tetap bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh rendah jantung. Kami mengakui bahwa kami adalah manusia yang lemah dan penuh dosa. Ampunilah segala pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kiranya darah Yesus Kristus menyucikan kami kembali sehingga kami layak berkebaktian di hadapan-Mu. Kami juga bersyukur padamu Bapa atas kasih dan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Engkau telah menjaga kami, memberi nafas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk berkumpul bersama di dalam kebaktian remaja pemuda pada hari ini. Saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudari kami, keluarga, dan teman-teman kami. Berkatilah mereka dengan kesehatan, damai sejahtera, dan sukacita dari-Mu. Jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya, dan tuntun langkah mereka ke dalam terang firman-Mu. Kami juga menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memimpin hidup kami, menuntun setiap keputusan kami, dan menjadi
kami remaja pemuda yang setia, taat, serta setia melayani Engkau. Bapa, kuduskanlah kebaktian ini dari awal hingga akhir, dan biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita menyanyikan pujian lagi, pujian nomor 66, Besar Setiamu. Oh, silakan duduk. Kita akan menyanyikan pujian Besar Setiamu. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah. Tiada kekurangan, tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaan-Mu menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa, beri damai kekal. Kau menghibur dan Kau menuntunku, kekuatan dan pengharapan kelak. Kasih setiamu selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Teman-teman, selanjutnya kita akan membaca ayat bertanggapan kita pada hari ini yang diambil dari Ester pasal 4 ayat 12 sampai 17. Ester pasal 4 ayat 12 sampai 17. Kita akan membacanya secara bertanggapan dan ayat terakhir nanti kita akan baca bersama-sama. Ester ayat 4 pasal 12 sampai 17. Jika sudah, kita akan baca Ester pasal 4 ayat 12 sampai 17. Beginilah bunyi firman Tuhan.
ketika disampaikan perkataan Esther itu kepada Mordekai. Maka Mordekai menyampaikan ini kepada Esther, jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, untuk orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Esther menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Sama-sama. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Amin. Teman-teman, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan pengabar Injil Pipit dengan tema Dare to Answer God's Call. Kepada hambanya kami persilakan. Selamat sore para remaja pemuda yang saya kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur bahwa sore hari ini walaupun dalam kondisi hujan, kita masih tetap dapat berkumpul dalam persekutuan atau kebaktian remaja pemuda. Nah, sebelum kita masuk merenungkan firman Tuhan, marilah dingin sekali. Amin. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Khususnya untuk sore hari ini, Tuhan kembali memimpin kami untuk datang berkumpul bersama dalam persekutuan remaja pemuda. Tuhan, kami tahu walaupun tidak banyak yang datang, tetapi kami bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk berkumpul, memuji Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, di mana Tuhan kiranya yang berbicara, menolong kami untuk mengerti isi firman Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sore hari ini saya mendapat giliran untuk menyampaikan tema tentang Esther ya. Tema yang diberikan itu adalah berani untuk panggilan Tuhan. Tadi saya dengar Inggrisnya itu dare to answer God's call. Berarti berani untuk menjawab panggilan Tuhan ya. Nah, Esther. Ini Esther kebetulan kan wanita ya. Wanita. Jadi bagi saya sih cukup excited ya kalau menyampaikan tema ini. Saya tidak tahu berapa banyak di antara kalian yang sudah mendengar kisah Esther. Tapi kebanyakan mungkin orang sudah tahu ya. Paling enggak bisa menghubungkan dia dengan satu kata. Dia itu siapa? Esther itu siapa? Kedudukannya apa gitu loh maksudnya. Hah? Ratu. Nah, pasti kan banyak yang tahu. Nah, tapi jadi sebelum masuk tentang Esther, saya ingin menyampaikan dulu overview dulu, maksudnya pandangan lebih luas dulu, nanti baru kita mengecil ya, mengerucut kepada Esther ya. Jadi ini ada kaitannya ya soalnya ya. Nah, ini saya sudah siapkan.
Jadi kenapa ya? Nanti kita akan lihat kenapa ya. Jadi pada zaman Alkitab lah ya, ini ada namanya bangsa atau negara superpower kan. Mungkin kalian nggak pernah ya dengar, tapi ini juga boleh menjadi tambahan apa ya pengetahuan untuk kalian ya. Jadi pada zaman itu kan ada bangsa-bangsa yang namanya superpower. Yang paling pertama tentu Mesir kan, kalian tahu kan? Mesir jadi dari yang sebelumnya itu nggak perlu saya ulang ya, dari kejadian bagaimana Allah ciptakan ya dunia ini, kemudian mengerucut sampai zaman Yakub pindah ke Mesir bersama ke-12 anaknya, kemudian disitulah terbentuk mereka ya, di sana diperbudak di Mesir kan. Jadi Mesir itu berkuasanya lama ya, menjadi superpowernya lama ya, kalian boleh lihat itu tahunnya. Nah disitulah mulai dibentuk ya bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Nah, kemudian yang terkenal sejak zaman superpower dari Mesir itu adalah peristiwa keluar dari Mesir, Exodus, ya, keluar dari Mesir. Itu terjadi kira-kira tahun 1445. Nah, Mesir kemudian dikalahkan oleh Asyur ya, maksudnya posisi superpowernya dikalahkan oleh Asyur ya, walaupun kekuasaannya tidak panjang ya, tetapi waktu itu, nah ini berkaitan dengan bangsa Israel ya, maka mengapa semua ini ada kaitannya dengan bangsa Israel. Jadi Asyur ini pada waktu dia menjadi superpower, dia mengalahkan Israel Utara, ya Israel Utara ya, karena kemudian, atau saya langsung aja ya biar enggak. Nah sekarang tentang Mesir dulu lah. Apalagi yang mengenai Mesir. Mesir itu setelah bangsa Israel terbentuk, kemudian mereka keluar dari Mesir, mereka mengembara 40 tahun di padang belantara. Kemudian yang memimpin mereka kan Musa, tahu ya, Musa. Nah, setelah Musa mati, Joshua yang memimpin mereka. Kemudian mereka di tangan Joshua itu mereka menaklukkan tanah Kanaan. Nah, sejak itu kemudian mereka belum punya raja kan, jadi mereka kemudian dipimpin oleh yang namanya hakim-hakim ya. Raja mereka sebenarnya siapa? Allah sendiri, teokrasi istilahnya ya, Allah sendiri yang menjadi raja. Tetapi kemudian karena mereka sering diserang oleh bangsa-bangsa, kemudian mereka menuntut raja ya, menuntut Tuhan kasih raja. Akhirnya baru dikasih raja yang pertama Israel siapa? Saul. Kemudian Saul digantikan siapa? Daud, raja kedua. Harus tahu ya, ini pengetahuan Alkitab yang umum. Setelah Saul baru siapa? Siapa? Aduh, tidak ada yang tahu. Salomo, ya. Nah, Saul ini bukan ayah dari Daud, ya, karena digantikan dia raja yang tidak baik, lalu Allah gantikan dia dengan Daud. Nah, Daud kemudian digantikan putranya Salomo. Nah, setelah Salomo baru kerajaan Israel yang bersatu itu, istilahnya bersatu, yang masih satu itu pecah menjadi dua, utara dan selatan. Ya. Nah, yang utara itulah yang dikalahkan yang ditaklukkan oleh Asyur. Nah, yang selatan itu istilah kerajaannya namanya kerajaan Yehuda. Dia ditaklukkan oleh Babilonia. Babilonia kemudian kan mengambil alih sebagai superpower setelah Asyur. Ya. Kemudian setelah itu Babilonia dikalahkan oleh Persia, media Persia. Nah, disinilah nanti ya. Nah, Persia ini terkenal apa kaitannya dengan bangsa Israel? Itu ada rajanya, ya, yang bernama Raja siapa? Cyrus. Cyrus itu apa ya bahasa Indonesianya? Kores, ya. Raja Kores Agung itu mengeluarkan dekret. Ya, setelah bangsa Israel dari Babilonia ditawan 70 tahun kan, mereka ada yang, kalau maksudnya setelah Babilonia kan Persia mengambil alih, tentu saja semua tawanan ya juga pasti diambil alih kan. Nah, itu ada yang terkenal dari Raja Agungnya itu mengeluarkan dekret bahwa orang Israel atau orang Yahudi itu boleh kembali ya ke Yerusalem untuk membangun kembali bait Allah mereka, yaitu bait Allah yang kedua. Nah, ini yang terkenal ya. Kemudian
Nah, sekarang kita makin mengerucut nih, hampir kepada tokoh kita ya. Nah, mereka bukan apa, raja ini, Kores ya, Kores yang agung ya, atau Cyrus ini bukan hanya mengizinkan mereka pulang, tapi juga mengizinkan mereka untuk membangun kembali, tadi saya sudah sebutnya. Nah, sekarang pada zaman, nanti setelah itu kan Persia kemudian ditaklukkan oleh Yunani. Yunani kemudian ditaklukkan oleh Roma. Ini nggak perlu kita lihat lah ya. Nah, pada zaman pemerintahan Roma lah kemudian Tuhan Yesus lahirkan. Nah, ini. Tapi kita akan mengerucut sampai di sini. Nah, ya, jadi di zaman Raja Kores ini dia punya putra namanya Darius. Ya, kan raja biasa turun ya. Nah, Darius itu menjadi raja. Darius kemudian, singkatnya, Darius itu adalah raja yang sangat ambisi. Dia ingin mengalahkan Yunani. Ya, dia perang terus. Ada juga dia menang, tapi lebih banyak dia kalah. Ya, nah, tapi sebelum cita-cita dia ambisi untuk menguasai Yunani, dia terlanjur mati lalu digantikan oleh putranya yang bernama Xerxes. Nah, Xerxes itu dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Ibraninya itu adalah Ahasveros. Ya, atau di Alkitab itu disebut Ahasveros. Nah, dalam bahasa Persia sendiri itu Kasayarsa. Nah, dialah putra si Darius itu. Dialah yang melanjutkan balas dendam dari ayahnya itu, ya, terhadap Yunani. Nah, pada zaman pemerintahan si Ahasveros inilah kisah kita dimulai, ya. Ini kisahnya sebenarnya cukup panjang. Kalau tidak diceritakan dengan lengkap juga susah ya, gimana ya. Jadi saya sih sebenarnya menyiapkan gambar juga untuk menceritakan kalian secara singkat tentang Esther ya. Baru saya bisa sampaikan pelajarannya ya. Jadi saya harap kalian bersabar ya, tidak apa-apa, karena kebiasaan saya, karena saya guru komik, kebiasaan saya mengajar tuh selalu pakai gambar. Jadi walaupun kalian bukan anak-anak, tidak apa-apa, pakai gambar. Gambar hanya untuk apa ya? Saya sendiri sih mendapatkan manfaat kalau memakai gambar tuh kita lebih cepat melekat, yang gitu ya. Walaupun itu bukan foto asli mereka, tapi tetap aja bisa menambah kita punya penguasaan gitu ya. Oke, tidak apa-apa. Singkat saja, dengan cepat. Nah, ini. Tentu saja saya tidak akan pakai gaya menceritakan kepada anak-anak ya. Secara singkat saja. Nah, jadi inilah pemerintahan Persia, maksudnya kerajaan si Ahasveros itu, si Xerxes nama lainnya yang terkenal di bahasa Yunaninya ini, kerajaan yang kaya, ya, yang kaya raya, yang terkenal, yang sangat super power pada saat itu. Mereka mengadakan pesta, ya, pada satu kali. Sebenarnya pestanya itu setelah si raja ini tuh mengadakan meeting ya, pertemuan 6 bulan. Ya, untuk mengatur strategi untuk menyerang Yunani. Karena dia ingin sekali membalas dendam kekalahan dari ayahnya kan. Nah, diadakan pesta. Nah, setelah pesta itu kemudian ini daerah kekuasaannya ya. Saking kaya, saking super powernya, daerah kekuasaannya itu dari Ethiopia sampai India. Ethiopia di benua apa? Kalian yang sekolah, benua apa? Ayo. Di dunia ada berapa benua? 5, apa aja? Eropa, Amerika, Asia, Australia, Afrika. Ini di Afrika. Sampai ke India pemerintahannya, ya, kekuasaannya. India di Asia. Jadi dari Afrika sampai Asia. Atau zaman sekarang itu ya, untuk zaman sekarang itu berarti ada di Libya sampai Pakistan. Jadi besar ya. Nah setelah itu
dia juga kemudian mengadakan pesta khusus 7 hari. Yang tadinya pestanya itu hanya untuk para bangsawan, ya, para raja, para pangeran. Nah, sekarang dia untuk siapa aja, saking kayanya ya. Ini gambar dia. Kamu lihat dia pakai baju apa? Purple. Zaman dulu kalau purple itu melambangkan apa? Tahu kan? PI. Para PI. Warna ini lambangnya apa? Kemuliaan ya, kemegahan. Itu pasti pakai purple apa ya? Bahasa Indonesia ungu. Ya. Nah, pada hari ke-7, dia adakan pesta ini 7 hari. Pada hari terakhir, hari ke-7 pestanya itu, dia ingin menunjukkan kemegahannya dari istrinya, ratunya yang bernama Wasti. Ya, Wasti, ratu dia. Dia ingin menunjukkan kecantikan dari ratunya. Nah, lalu dia panggil, dia suruh ya, bawahannya pergi panggil, dan nah ini, mereka pesta, dan ternyata ratunya tidak mau datang, menolak. Nah, kenapa? Ada yang mengatakan karena pesta mereka itu pesta mabuk-mabukan. Ya, jadi mungkin Wasti, Ratu Wasti itu nggak mau, ya, nggak bersedia, ya, tampil ya di depan para pemabuk begitu. Ada juga yang mengatakan mungkin dia sedang hamil, tapi kita nggak tahu. Yang jelas dia tolak. Nah, karena ditolak dia sangat marah sebagai raja kan, dia sangat marah. Lalu, nah ini ditolak ya. Lalu dikeluarkanlah apa? Undang-undang ya. Ratu itu diturunkanlah jabatannya, Ratu Wasti. Ya, karena dia berkonsul, lalu keluarlah undang-undang. Kenapa? Karena dia takut. Ratu berani menentang ya, maksudnya menentang, melawan perintah raja. Nanti bisa menjadi satu gerakan. Istri-istri di seluruh Persia itu juga berani melawan suami. Jadi dikeluarkanlah undang-undang tidak boleh ya melawan. Kalau berani melawan itu seperti ratu aja berani diturunkan. Maksudnya ya, jadi dikeluarkan. Nah, setelah itu, sebenarnya setelah itu dia tidak ada ratu ya selama 4 tahun ya, karena dia masih sibuk pasang strategi untuk perang dan sebagainya. Udah capek kalah terus, akhirnya dia frustrasi, dia baru terpikir dia belum punya ratu, dan mungkin ya penasehatnya atau mengatakan dia perlu ratu, cari ratu baru. Nah, diadakanlah pencarian ratu. Dan ratu kan, kalau yang jadi ratu itu pasti harus yang cantik, yang muda, ya enggak kan? Nah, ini semua wanita di seluruh Persia itu diseleksi. Nah, ada yang memperkirakan jumlah penduduk Persia pada saat itu ada 50 juta jiwa. Nah, kalau 50 juta jiwa berarti 25 jutanya wanita. Katakanlah separuh-separuh ya. Biasanya sih penduduk di dunia lebih banyak wanita kan di mana-mana. Nah, dari yang 25 juta itu, yang perawan, yang cantik, semua harus diseleksi ya. Nah, seleksinya itu lama waktunya ya, 1 tahun. Nah, dari 25 juta itu diseleksi sampai ya, ada yang mengatakan sampai 400 wanita yang terseleksi itu ya. Kemudian 400 wanita itu akan diseleksi lagi ya, seleksi sampai mengerucut sampai terakhir 1 orang yang dipilih. Raja yang berkenan yang pilih sendiri, baru dia jadi ratu. Nah, kebetulan di Persia itu kan ada tinggal sisa-sisa pembuangan dari orang Yahudi itu kan. Kan mereka dibuang ke Babylon. Nah, ada yang sebagian besar dipulangkan kan karena dekret dari Kores itu kan. Nah, ada sebagian yang tinggal di situ ya. Nah, ada 2 orang Yahudi, orang Israel ya. Mereka sepupuan, namanya Esther sama Mordekai. Mordekai ini sepupunya. Walaupun sepupu itu beda umurnya 15 tahun. Mordekai 15 tahun lebih tua dari Esther. Ya. Jadi dialah yang membesarkan Esther karena Esther ini yatim piatu. Ya. Ayah ibunya sudah nggak ada ya, udah mati. Nah, dia juga terseleksi lah, ya terseleksi. Nah, setelah diseleksi itu kemudian dibawa ke istana, dipersiapkan nih, ini masuk nih dalam seleksi 400 orang mungkin ya, dalam seleksi katakanlah seleksi kecantikan seluruh kekaisaran ya, seperti nasional lah gitu ya, dipersiapkan ya, mungkin tiap hari di apa ya,
di sepala, di apa, pokoknya semuanya dipersiapkan ya, dipakein wangi-wangian zaman dulu dan sebagainya. Nanti akan satu-satu diperlihatkan kepada raja dan raja yang memilih. Nah, singkat cerita, ya setelah itu ya, firman Tuhan katakan ini Esther orangnya cantik ya, elok ya, cantik, dan dalam semua cerita ini nanti kamu akan lihat ya bahwa semua ini Tuhan yang atur ya, Tuhan yang bekerja. Singkat cerita akhirnya raja memilih Esther. Dia waktu lihat Esther dia udah langsung sayang ya, udah langsung mau. Yang ini yang jadi ratu saya. Ya, dia dinobatkan. Tetapi Mordekai pesan sama Esther tidak boleh kasih tahu identitas kita orang Yahudi. Karena pada saat itu ya ada anti Yahudi lah, mereka benci Yahudi, ada ya. Nah, ada. Nah ini ada lagi ya. Nah, ini si Mordekai kan gambarnya. Nah, setelah Esther jadi ratu, ada satu kejadian si Mordekai ini kan dia tinggalnya di pintu-pintu gerbang kerajaan. Dia mendengar ada satu dua orang penjaga gerbang itu berplot membuat rencana untuk membunuh raja. Dia kemungkinan juga punya jabatan di kerajaan, makanya dia bisa dengar pembicaraan dari kedua orang ini. Nah, ingin membunuh raja karena kemungkinan dua orang ini juga marah karena tindakan dari raja yang menurunkan Wasti, mungkin ya. Nah, perlu kita catat bahwa Raja Ahasiweros ini adalah orang yang bertemperamen keras, ya. Dia ratu tidak mau tampil satu kali langsung diturunkan ya. Pernah juga dia perang katanya ya melawan Yunani. Dia meminta pasukannya membangun jembatan ya di daerah Turki itu, tetapi kemudian jembatannya itu roboh oleh badai dia salahkan insinyur ya, maksudnya yang membangun jembatan itu, lalu kepalanya dipenggal. Pokoknya temperamennya keras. Lalu setelah bukan hanya marah dengan perancang insinyurnya, air laut itu katanya dia marah juga kepada air laut. Dia orang yang irasional ya, nggak masuk akal. Dia suruh kirim pasukan 300 orang itu untuk memukul air laut dan sebagainya. Ya, kalau kamu baca kisah sejarahnya itu ada. Nah, singkat cerita dia kemudian memberitahukan, dia dengar ini, dia beritahukan ke Esther, Esther beritahukan ke raja, lalu diperiksa ternyata betul, ya, lalu kedua orang itu dihukum mati. Nah, kisah ini, ya, maksudnya kisah Mordekai ini dicatat dalam catatan kerajaan itu, ya. Orang Persia segala sesuatu dicatat karena nanti pada saatnya bisa dikasih hadiah atau kalau yang salah bisa dihukum dan sebagainya pada saatnya nanti. Tidak langsung diberi hadiah ya waktu itu. Pokoknya semua yang terjadi itu dicatat. Nah, lalu kemudian muncullah tokoh yang berikutnya. Seorang yang bernama Haman. Ini gambar Mordekai ya. Nah, Haman ini adalah pejabat nomor 2 setelah raja ya. Dia diangkat raja menjadi pejabat paling tinggi lah. Nah, dan dia ini orang yang sombong ya. Jadi dia mau semua orang di istana itu harus hormat sama dia ya. Nah, sedangkan si Mordekai nggak mau. Mordekai orang Yahudi ini dia nggak mau ya. Mungkin ada dendam karena Mordekai ini nenek moyangnya kan Yahudi ya. Dia berasal dari suku Kus, suku Benyamin, keturunan Raja Saul. Sedangkan si Haman ini dia, Alkitab sebut dia itu agak-agak, sukunya agak ya. Agak itu adalah suku yang satu rumpun dengan Amalek. Itu adalah musuh bebuyutan dari Israel zamannya Saul, ya. Jadi nenek moyang dia agak itu dibunuh oleh pedang oleh si Nabi Samuel waktu itu. Jadi ada musuh lah, ada dendam. Ya, jadi dia nggak mau. Ini Nah, karena dia nggak mau itu dilaporkan ya kepada Haman. Haman jadi marah, ya. Jadi dia menyimpan dendam sama Mordekai kan. Nah, lalu dia berencana ingin menyingkirkan Mordekai yang tidak mau menyembah dia itu loh ya. Tapi dia tidak hanya karena dendam dari
nenek moyang juga ya. Jadi dia tidak hanya ingin membunuh Mordekai, dia ingin juga membasmi semua orang Yahudi. Ya. Lalu caranya bagaimana? Lalu dia menghasut raja. Ya, dia bilang sama raja bahwa orang Yahudi ini banyak loh di kerajaan kita ya. Mereka itu ancaman bagi kita loh, katanya ya. Coba kita keluarkan dekret, ya, raja keluarkan dekret, basmi mereka semua nanti. Bukan hanya mereka yang kita basmi, kita bebas ancaman, nanti kita bisa jarah ya milik mereka, nanti masukkan perbendaharaan raja ya. Jadi istilahnya ini si Haman menjanjikan perak ya, zaman itu perak berharga, perak berapa puluh ribu perak untuk masuk perbendaharaan kerajaan kalau orang Israel, orang Yahudi itu semua dibasmi. Jadi raja setuju, raja bilang, oh bolehlah kamu lakukan apa yang menurut kamu baik. Sini aku kasih apa? Nah, aku kasih ini, materai cap ya, waktu itu ringnya, maksudnya cincin dari kerajaan. Nah, kamu boleh keluarkan. Lalu dibuatlah dekret raja ya. Mereka Haman ini menentukan hari untuk membasmi ya. Genosida istilahnya ya. Nanti kamu, genosida itu adalah pembantaian massal untuk membinasakan satu suku, ras, agama atau bangsa. Jadi hari genosida itu dilakukan ya, dipilih 6. Menurut catatan Alkitab itu ada pur ya. Pur itu artinya dia memilih hari dengan mengundi. Pur. Dia undi, jatuhnya tanggal 13 bulan 12. Jadi 12 bulan 12 tanggal 13. Ya, itu adalah hari untuk membasmi seluruh orang Yahudi. Nah, waktu dekret itu dibacakan ke seluruh kerajaan kan Mordekai langsung dia kan sebagai orang Yahudi dia langsung down kan, langsung sedih, dia berkabung, ya istilahnya berkabung ya. Nah waktu dia berkabung itu, kemudian dia kan merobek-robek pakaian, ya berpakaian. Lalu Esther di dalam kerajaan si ratu itu mengirim orang tanya, apa maksudnya kamu ini nih? Pakai baju ya, diantarkan. Dia nggak mau. Lalu ininya balik lagi ke istana bilang ke Esther, dia nggak mau. Terus dia kirim lagi, si Esther kirim pegawai itu tanya, maksud kamu apa? Kenapa nggak mau berpakaian? Lalu dia bilang, kamu pulang, sampaikan ke ratu tuh. Ini nih kopian dekret dari si raja. Dia akan membasmi bangsa kita nih, ya seluruh Yahudi. Nah, terus suruh tuh si ratu lakukan sesuatu untuk menyelamatkan bangsa kita. Hadap raja, dia bilang kan. Nah, pada waktu si pegawai itu menyampaikan ke Esther permintaan dari si Mordekai. Nah, disinilah ya akan mulai kita lihatnya. Si Esther pasti bergumul. Ya, ini tantangan nih. Ya, hadap raja. Terus dia bilang, kamu bilang ke Mordekai ya. Bukan enak kalau pergi menghadap raja ya. Itu ada undang-undangnya ya. Kalau siapapun termasuk ratu berani pergi menghadap raja, itu adalah melanggar undang-undang, resikonya mati, ya. Tanpa dipanggil, tanpa diundang, tidak boleh ada orang yang berani langsung masuk ke pelataran raja menghadap raja. Ya. Nah, lalu pegawai itu balik lagi ke Mordekai kasih tahu jawaban dari Esther. Nah, disinilah kita lihat ayat kita ya. Apa kata Mordekai? Kita baca lagi ya. Ketika perkataan Esther disampaikan ke Mordekai, Mordekai menyampaikan jawaban ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di istana raja, hanya engkau dari antara semua orang Yahudi yang akan terluput. Sebab jika engkau berdiam diri saja pada saat ini, pertolongan dan kelepasan bagi orang Yahudi akan muncul dari pihak lain. Nah, tetapi engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Nah, ini kata-kata yang sangat beriman dari Mordekai. Nah, apa respon dari Esther? Jadi di sini kita lihat ya, inilah tema kita ya. Di sini panggilan Tuhan disampaikan kepada Esther melalui Mordekai. Bagaimana Esther menjawab, merespon? Tadinya dia ragu-ragu kan, dia takut mati. Dia bilang, kalau saya menghadap itu, kalau raja tidak mengulurkan tongkatnya berarti mati kan?
Tetapi Mordekai bilang apa? Apa Mordekai bilang sama dia? Kalau kamu tidak mau pergi pun, Tuhan bisa pakai cara lain mungkin untuk. Nah, di sini kita melihat ya, ada providensi Allah ya, pemeliharaan Allah dalam segala sesuatu ya, tersedia. Dan Mordekai percaya kepada providensi Allah ini ya. Dia bilang kalau kamu nggak mau menghadap, Tuhan bisa kirim cara lain. Dan jangan kira kamu bisa luput juga, kamu juga pasti mati. Ya enggak? Nah. Lalu Esther merespon dengan apa? Dia merespon sekarang ya. Karena kata-kata dari Mordekai, dia taat panggilan. Pertama dia taat panggilan, ya. Kemudian dia juga merasa dia adalah harus bertanggung jawab. Dia sebagai seorang Yahudi, dia harus bertanggung jawab. Ya, bangsanya ini sekarang dalam kondisi genting, harus diselamatkan. Dan Mordekai mengatakan ini di tangan kamu nih, bangsa ini. Kamu hadap atau enggak? Harus. Ya, maksudnya kamu mau atau enggak, kamu harus. Dan dia merespon dengan tanggung jawab, dengan taat, tanggung jawab, dan apa? Ada T ya. 3T sih menurut saya ya. Pertama dia respon dengan taat, taat panggilan. Kemudian dia tanggung jawab sebagai seorang Yahudi, sebagai seorang ratu juga. Kan? Dia bertanggung jawab untuk posisinya, kemudian dia bertindak. Tindaknya nyata, enggak hanya ngomong di mulut. Oh iya nanti gampang lah saya. Dia enggak. Dia langsung bilang, "Iya, saya akan hadap, tapi." Nah, tidak sembarangan langsung hadap. Dia lalu bilang apa? Kasih tahu Mordekai, dia suruh pesuruhnya itu, kasih tahu Mordekai, suruh semua orang Yahudi berpuasa 3 hari ya untuk saya, dan saya sama dayang-dayang saya juga akan berpuasa. Nah, di sini hanya disebut berpuasa, tidak ada disebut berdoa. Menurut kalian apakah dia tidak berdoa? Apakah Mordekai tidak berdoa? Kalian perlu tahu ya, kitab Esther itu satu-satunya kitab yang sama sekali tidak ada menyebut kata Tuhan sama sekali di dalamnya. Dan juga tidak ada kata doa. Tetapi bukan berarti kitab Esther ini tidak mencerminkan adanya Tuhan. Justru ya dalam kondisi ini kita lihat tanpa ada kata Tuhan disebut, tapi pemeliharaan Tuhan, kedaulatan Tuhan berlaku atas kejadian ini. Ya. Lalu dia menghadap. Nah, Tuhan bekerja, Tuhan berdaulat ya. Karena dia taat, raja langsung apa? Lihat dia langsung apa? Ulurkan apa? Tongkat emasnya. Berarti dia berkenan. Kalau dia tidak ulurkan, artinya harus mati orang yang hadap. Dan dia berkenan. Ini semua Tuhan yang bekerja, Tuhan yang bisa melembutkan hati raja. Ya, dia mengulurkan tongkatnya dan dia tanya, "Ada apa, Ratu?" Ya, ini biasanya lah, mungkin klise ya, bahasa klise ya. Kamu ada apa ya? Katakan permintaanmu apa, request kamu apa? Setengah kerajaanku akan kuberikan kepadamu. Ini kata-kata raja lah mungkin ya. Ini pertama kali dia bilang setengah kerajaanku akan. Lalu Esther bilang apa? Apakah Esther langsung? Harus ada strategi ya. Dia bilang, enggak, saya mau undang raja untuk ke pesta saya. Ya, saya mau adakan perjamuan, undang raja sama Haman saja. Wah, ini udah ada pasang strategi. Dia nggak undang bangsa-bangsa lain kan? Dia bilang. Nah, dia undang. Nah, waktu sudah di perjamuan, si Haman kan bangga ya. Wah, saya sama raja yang bisa diundang oleh ratu. Mungkin dia bangga kan? Lalu raja keluarkan lagi bahasa klisenya. Nah, ratu sudah di perjamuan nih. Apa request kamu katakan? Ya, setengah kerajaanku akan kuberikan kepadamu. Apakah Esther saat itu juga mau bilang, "Raja, ini si Haman nih yang punya plot nih, yang punya apa? Niat mau." Belum waktunya juga. Ya, dia lihat situasi lagi. Lalu dia bilang apa? Esther, dia bilang, "Request saya besok kalau raja berkenan hadir lagi ke perjamuan pesta saya yang kedua." Jadi Esther ini, aduh, sebagai raja dia juga ratu dia juga pasang strategi ya. Nah, raja bilang, "Oh, boleh. Saya undang raja sama Haman juga besok
ke pesta yang kedua saya, baru saya kasih tahu request saya sesuai kehendak raja. Raja, oh boleh, boleh, raja bilang. Nah, kemudian singkat cerita, pulanglah si Haman. Nah, waktu dia pulang, dia keluar dari pesta itu, dia ketemu lagi Mordekai. Semua kan hormat. Mordekai nggak mau lagi, dia tambah panas nih. Kan? Tambah panas. Lalu sampai di rumah dia konsul sama teman-temannya dan istrinya. Dia bilang, kurang ajar ya, mungkin ya si Haman tadi nggak mau nunduk sama saya lagi ya. Mau saya apa ini? Nah, istrinya sama teman-teman bilang, udah gampang. Kamu kan orang nomor 2 di kerajaan kamu, buatkan aja tiang sula untuk dia, gantung dia nanti. Tiang sula itu tiang untuk menggantung orang mati kan. Buatkan aja. Oh, dia bilang, oke. Lalu dibuat. Dan dia sangat happy malam itu kan. Setelah dibuat, besok ini saya mau suruh raja gantung si Mordekai dan saya akan basmi semua orang Yahudi. Nah, tetapi Allah bekerja. Ya, Allah bekerja ya, saya bilang. Malam itu raja juga nggak bisa tidur tiba-tiba. Dia minta pegawainya untuk membacakan catatan kerajaan yang saya bilang kan. Nah, waktu dibacakan, Tuhan sengaja pimpin ya. Bacakan tentang kejadian Mordekai yang menyelamatkan dia dari 2 orang yang ingin membunuh. Lalu raja heran. Raja tanya, oh orang itu yang telah menyelamatkan saya, apakah sudah dikasih hadiah? Nah, pegawainya bilang, belum, nggak ada. Lalu dia bilang, oh ini menyelamatkan nyawa saya nih, harus dikasih apa? Hadiah ini ya, tapi hadiahnya apa? Lalu besoknya, besok pagi kan seperti biasa, Haman pergi ke kerajaan, mau berkantor mungkin ya, mau bekerja. Lalu dia tanya kepada Haman, nih kalau ada orang yang sudah menyelamatkan saya gini-gini, hadiah yang paling baik bagi dia tuh apa ya, yang sangat berjasa. Haman pikir, wah ini mungkin raja berniat kasih saya hadiah kali ya. Lalu Haman bilang, oh kepada dia raja harus kasihkan jubah kemegahan raja, kasih dia kuda dari raja ya, kasih dia kereta raja, cincin dari mahkota dari raja dan sebagainya, kasih dia dan arak dia di jalan, tunjukkan kepada semua orang. Terus raja bilang, oh bagus kalau begitu. Nah, nih dia udah bayangkan dia sendiri yang akan diarak ya, dikasih hadiah oleh raja. Gimana ya? Nah, singkat cerita, dia kemudian malamnya itu kemudian pesta lagi. Itu pesta kedua ya. Pesta kedua, lalu raja bertanya kepada Esther. Ini perjamuan kedua yang kamu minta. Sekarang klise lagi lah ya, dia bilang saja request kamu, setengah kerajaanku akan kuberikan kepadamu. Nah, lalu disitulah dia menyelamatkan bangsanya ya. Allah memimpin dia. Dia bilang apa? Dia bilang, kalau raja berkenan, selamatkan nyawa saya dan juga bangsa saya. Lalu disitulah dia reveal ya, maksudnya memberitahukan raja kebangsaan dia. Dia asalnya dari mana ya, tawanan ya, budak dari orang Yahudi dan sebagainya. Raja tentu saja marah sekali kan. Dia bilang, orang itu siapa? Ya, yang ingin membunuhmu dan membasmi kamu sebagai ratu. Nah, disitulah kemudian ratu bilang, siapa? Ini dia nih, si jahat ini nih, si Haman. Nah, tentu saja raja sangat marah ya, dia nggak nyangka kalau orang itu, dia marah, tapi dia kemudian jalan keluar ke taman sebentar kan. Ya, saking marahnya kan. Ini kan si Haman, dia jam. Nah, mungkin dia ingin meredakan kemarahannya, dia jalan keluar sebentar. Kemudian dia masuk lagi. Nah, ini Tuhan juga pimpin. Kalau menurut saya ya, dia masuk lagi, dia lihat si Haman tuh memohon-mohon kepada ratu kan. Karena dia tahu nih, pasti udah habis nyawa dia. Ya, ketahuan kan. Jadi dia dekat ke ratu. Ya, mungkin dia pegang ratu lututnya atau apa sebagainya, memohon-mohon. Di situ raja masuk lagi, raja lihat, dan ini raja salah sangka mungkin ya. Wah, kurang ajar benar. Mungkin tadinya dia nggak begitu marah, sekarang dia tambah marah. Ya, berani-beraninya menyentuh ratu saya, ya enggak? Wah, dia tambah marah, langsung diperintahkan tangkap. Ya, terus harus dibunuh, dimusnahkan orang ini. Kemudian ada pegawai bilang, oh
dia ini nih, dia udah buat tiang sula, dia mau menyulah si ini, menggantung si Mordekai. Lalu raja bilang, udah pakai itu aja untuk menggantung dia. Jadi yang dia buat sendiri, gantung dia. Ya, dia dibunuh. Nah, setelah itu berbalik ya, singkat ceritanya berbalik. Ratu kan pintar, lalu dia ngomong mungkin yang baik-baik kepada, ngomongnya manis-manis. Akhirnya namanya ratu ya, cantik, pandai berbicara. Dia ngomong, akhirnya raja hatinya dibuat lembut, malah berbalik ya. Semua apa yang kekuasaan dari si Haman berbalik diserahkan kepada Haman. Ya. Kepada Mordekai. Nah, setelah itu mereka berdua juga pintar ya. Lalu mereka bilang, tapi raja dekret untuk membasmi bangsa Yahudi kan sudah keluar. Tanggal 13 bulan 12 tanggal 13. Itu bagaimana tetap berlaku kan karena ada apa? Ada materai ring dari raja. Itu bagaimana? Itu harus mereka mengajar raja mungkin ya, harus di override ya, maksudnya dikeluarkan lagi dekret ya, untuk apa ya, override itu loh. Nah, raja bilang tenang, nanti saya keluarkan dekret, nanti akan ada ring saya. Dibuatlah dekret bahwa pada hari itu kalau terjadi genosida, yaitu pembantaian untuk seluruh bangsa Israel ya, maksudnya seluruh orang Yahudi di Israel itu mereka boleh membela diri, mereka boleh mendapatkan perlindungan ya, perlindungan, mereka boleh bela diri, bahkan mereka juga boleh menyerang dan mereka juga boleh menjara ya orang Persia dan sebagainya. Itu raja keluarkan ya, dicap. Nah, disitulah kemudian terjadi ya hari H itu benar ya terjadi penyerangan, tetapi bangsa Israel mereka melawan karena raja juga keluarkan dekret ya, dan termasuk di kota tadi saya lupa sebut ya, ibu kota dari Persia itu di Susan. Jadi mereka tuh tinggal di Susan ya, si Mordekai dan si Esther. Nah, termasuk di Susan itu putra dari Haman pun terbunuh ya, terbunuh. Nah, setelah itu kemudian Mordekai menetapkan ya 2 hari sebagai peringatan ya, yaitu namanya Purim ya. Jadi 2 hari berarti tanggal 14, 15 bulan 12 itu sebagai hari Purim. Purim itu artinya hari mereka merayakan kebebasan dari genosida itu ya. Jadi mereka di situ merayakannya dengan sukacita ya, saling memberi, saling menolong dan sebagainya ya. Purim diambil dari kata pur, yang undi ya, waktu itu Haman mengambil undi ya untuk menentukan hari. Nah, jadi Purim dirayakan oleh orang Israel itu pada tanggal 12. Nah, itu agak panjang ya ceritanya. Jadi sampai di situ ya. Nah, sekarang pelajaran kita nggak apa, singkat saja ya. Jadi kembali ya. Jadi kisah Esther yang secara keseluruhan sudah tahu kan dari gimana dia masuk istana, kemudian sampai dia menyelamatkan bangsa Israel. Nah, untuk kitab Esther ini penulisnya walaupun namanya Esther tapi penulisnya bukan Esther. Ya, bukan berarti dia yang tulis ya. Tidak ada yang tahu persis siapa yang tulis. Kemungkinan Mordekai, bisa kemungkinan juga Ezra, Nabi Ezra, bisa juga Nabi Nehemia atau seorang Yahudi lain yang tahu sekali tentang budaya Persia ya, yang tinggal. Atau tetapi jangan lupa penulis sejatinya adalah Allah. Nah, waktu penulisan itu sekitar tahun 483 sampai ini hitung mundur ya. Kalian tahu kan kalau SM itu sebelum Masehi artinya. Tahu kan sebelum Masehi. Kalau sekarang itu namanya Ade kan? Apa Ade? Ado? Ade apa? Kalau SM itu kan sebelum Masehi, before Christ. Kalau sekarang itu disebut Ade kan, setelah Christ. Apa? Ado Domino. Domini artinya tahun Tuhan kita ya. Nah, tempat penulisan di Susan ya, kemungkinan. Nah, tadi saya sudah sebut ya, ini kerajaan Ahasiweros itu sangat luas. Ini sudah saya sebut. Nah, sekarang tadi ya.
dari seluruh kisah, khususnya bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, ini ada 3 poin menurut saya ya. Satu, ada providensi Allah. Yang kedua, nanti ada respon dari si Esther. Yang ketiga itu ada rencana dari Allah. Nah, kita lihat ya, apa artinya providensi? Providensi itu artinya pemeliharaan Allah dalam segala situasi. Itu ada di ayat 13. Mengapa? Kamu lihat, saya sudah sebut ya, tidak ada kata Allah, tidak ada kata Tuhan, tetapi jejak tangan Tuhan itu nyata sekali ya. Allah bekerja, ya. Allah berdaulat. Nah, pemeliharaan Tuhan itu terlihat nyata pada keyakinan atau iman dari Mordekai akan pertolongan. Dia bilang kalau kamu nggak mau gerak, nggak mau bertindak sama Esther, Tuhan akan pakai cara lain, ya. Nah, kemudian pengaturan waktu dan posisi. Jadi Esther itu terpilih pada saat yang tepat di posisi sebagai ratu. Bayangkanlah ya, dari seorang Yahudi, yatim piatu, tiba-tiba ya seperti Cinderella menjadi ratu. Kalau bukan Tuhan yang memelihara, yang mengatur semua ini, mana mungkin? Ya. Begitu banyak wanita di seluruh Persia ya. Makanya di situ ya, dia terpilih bukan secara kebetulan, tetapi Allah yang mengatur ya. Karena dia ingin memelihara bangsa Yahudi. Nah, di situ tersirat sekali, lihat ya. Ayat yang terkenal itu ya. Dia bilang sama si Esther, siapa tahu untuk saat yang seperti ini, ya, kedudukanmu sebagai ratu itu maksudnya untuk kamu, kedudukan kamu sebagai, siapa tahu saat inilah dipakai, ya, diperlukan maksudnya. Makanya langsung si Esther tersentak ya, tersentuh. Jadi pelajaran untuk kita dalam kesulitan hidup, kita harus tetap punya iman bahwa Allah memelihara dalam segala situasi. Ya, dan Allah biasanya menempatkan kita di posisi apa, dengan waktu yang apa, dengan tujuannya. Ya, walaupun kadang-kadang kita nggak ngerti. Nah, yang kedua, poin kedua tadi itu respon ya. Saya sudah sebut tadi respon dari Esther 3T. Taat, tanggung jawab, tindakan nyata. Dia bertindak. Taatnya waktu dia terima panggilan. Ini penting sekali ya. Allah memanggil dia melalui Mordekai. Ya, Allah melalui. Ini saya nggak perlu baca, kalian baca sendiri ya, biar waktunya singkat. Saya hanya ingin katakan, sekarang kita mungkin tidak seperti Esther dipanggil ya, jadi ratu, ya, jadi pejabat tinggi, ya, duduk di istana dan sebagainya. Apa panggilan Tuhan untuk kamu sekarang? Kalau Esther kan dia berani dengan iman. Sekarang kita panggilannya banyak loh. Kamu dipanggil untuk apa? Berani menyatakan kebenaran, berlaku adil, apalagi untuk menjadi hamba Tuhan. Ya. Ini juga panggilan kan? Berani nggak kamu tinggalkan kenikmatan dunia? Kemudian masa muda, kamu dipanggil untuk menjaga apa ya? Kekudusan, menjaga apa ya? Separasi dari dunia ya. Maksudnya apa ya? Maksud saya begini. Kamu dipanggil untuk berdiri tetap di jalur yang sempit ini ya, maksudnya tidak berbaur dengan dunia. Mencari pasangan hidup misalnya. Berani nggak kamu menentang panggilan apa? Menentang dunia ini ya, maksudnya sekarang kan misalnya kalau kita tetap mempertahankan iman kita ya, apalagi di gereja yang sangat menentang apa sih, karismatik, menentang penyelewengan dan sebagainya, yang murni, gereja kita murni. Lalu kamu merasa sangat sempit kan? Mungkin ya sangat sempit pergaulannya dan sebagainya. Tak berani nggak kamu tetap berdiri teguh gitu loh, mencari pasangan hidup yang tetap sama imannya dengan kita, yang tetap sama pendiriannya, garis imannya dan sebagainya. Itu maksud saya. Jadi ini kita ditantang loh. Ya, kita mungkin nggak ditempatkan seperti Esther ya, di tempat yang genting begitu, tapi panggilan Tuhan ya, untuk kita tetap beriman tuh tetap ada. Ya. Nah, rencana Tuhan, ini yang penting ya, puncaknya. Jadi apapun respon
dari iman ya, dari iman dari Mordekai, respon dari si Esther, semuanya itu harus selaras dengan rencana Allah. Dalam kisah ini, maksudnya bukan kisah ya, sebenarnya kejadian yang sebenarnya yang terjadi ini dari Esther, itu semuanya hanya menunjukkan rencana Allah yang satu, yaitu memelihara bangsa Israel ya dari kepunahan, dari genosida. Kalau terjadi ya Haman berhasil membunuh semua orang Yahudi, kamu pikir rencana Allah untuk menyelamatkan dunia bisa nggak? Kalau orang Yahudi nggak ada, Yesus lahir dari mana? Kan? Jadi Allah pelihara itu ada rencana utamanya, yaitu untuk menurunkan Mesias. Jadi di sini Allah memelihara ya melalui Esther. Kalau menurut sepengetahuan saya ini rencana pembasmian orang Yahudi yang kedua kalau nggak salah ya. Setelah yang pertama di mana? Siapa yang tahu? Pertama terjadi di mana? Ada rencana satu orang ingin membasmi seluruh orang Yahudi. Kalau dari segi Alkitabiah ya. Ini yang kedua kalau menurut saya. Yang pertama di mana? Siapa yang tahu? Mesir. Siapa? Raja siapa? Raja Firaun kan? Ya, bayi-bayi kan? Bayi-bayi semua dibunuh kan? Nah, ini yang kedua menurut saya. Nah, yang ketiga di mana? Mungkin bukan, nggak tahu lah. Yang ketiga mungkin nggak tahu ya. Menurut saya mungkin yang apa itu? Yang Hitler kali ya, yang pembunuhan, pembantaian 6 juta orang Yahudi oleh Nazi ya, itu mungkin. Jadi ini ya. Jadi pelajarannya untuk kita yang pertama, bahwa rencana Allah untuk menyelamatkan seluruh umat manusia ini tidak pernah gagal ya. Walaupun iblis ingin memusnahkan, iblis ingin memusnahkan bangsa Yahudi karena tidak ingin Yesus lahir, itu aja ya. Tidak ingin Yesus lahir dan menyelamatkan umat manusia. Jadi di balik semua skenario yang terjadi pada Mordekai, Esther dan bangsa Yahudi, di balik kejahatan semua itu adalah iblis. Iblis melawan Tuhan, melawan Allah. Ya, mereka hanya dipakai. Tapi Allah pelihara, ya. Providensi Allah itu ada nyata, ya. Dan terhadap providensi Allah kita harus merespon, harus taat, ya. Dan kita harus tahu rencana Allah di dalam hidup kita itu apa. Itu yang paling penting ya. Saya rasa firman Tuhan malam ini yang mungkin agak panjangan. Udah melebihi waktu ya? Ya, tidak apa-apa ya. Jadi itulah firman Tuhan dari kita harus berani kan, tadi tema utamanya kan berani menjawab panggilannya. Jadi ini ya, tantangan untuk kita harus berani. Sebenarnya saya siapkan agak panjang sekali, tapi karena waktu singkat ya nggak apa-apa lah. Sampai di sini saya minta gembala untuk menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk sebutan remaja muda pada sore hari ini, di mana kami bisa belajar kembali dari firman-Mu, Engkau memelihara yaitu setiap anak-anak-Mu bahkan bangsa Israel, supaya dari mereka dapat lahir Tuhan Yesus dan kami dapat dibebaskan dari perbuatan dosa. Kami bersyukur Bapa, dalam hal ini kami belajar untuk memakai tulis kitab Esther, bahkan juga Esther sendiri Mordekai. Dengan melalui mereka kami dapat belajar tentang providensial. Kami bersyukur Bapak ada seorang yang berani, walaupun dia seorang wanita, yang berani mempertaruhkan kedudukannya sebagai ratu, mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan umat Israel, umat pilihan. Kami juga bersyukur ya Bapak untuk kesaksian kehidupan mereka. Dan kami pada zaman ini juga Engkau pelihara, Engkau kuatkan iman kami, agar kami sungguh-sungguh mengerti firman-Mu, mengerti rencana-Mu, mengerti panggilan-Mu, agar kami dapat menjadi saksi Tuhan Yesus dalam bidang kami masing-masing. Khususnya banyak remaji, pemuda pemudi pada saat ini, mereka yang sudah mendengarkan firman-Mu, kami mohon di antara mereka, kalau kita menyerahkan buku jantung,
mereka sehingga di antara mereka ada juga yang mau mempersembahkan diri sebelum hidup untuk menjadi hamba. Kami serahkan Bapa semua kami sudah mendengarkan firman-Mu, jadikan kami pelaku dan pewarta firman yang selalu menemukan firman-Mu siang dan malam untuk kemudian nama. Kami sadar kami telah berdosa, banyak perintah-perintah-Mu, panggilan-Mu yang tidak kami taati. Karena itu ampuni dosa kami. Dengan darah Yesus hapus dosa kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Nanti aja. Oke teman-teman, puji Tuhan untuk kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita juga jangan mau kalah, kita juga harus berani dan menguatkan iman kita. Kita harus rajin untuk membaca firman agar kita juga tahu bagaimana kisah-kisah pahlawan-pahlawan iman ini menjadi contoh untuk kita dalam hidup. Oke, selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Untuk kantong persembahan akan dibawakan oleh saudari Rodensia. Sambil menjalankan persembahan, mari kita menyanyikan pujian nomor 214, mengikut Yesus keputusanku. Pujian nomor 214. Kita bisa buka buku KPPK kita. Mengikut Yesus keputusanku. 3, 2, 1. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak gentar, ku tak gentar. Mengikut Yesus keputusanku, tak ingkar. Ikut malah sendiri, ikut malah sendiri, tetap ikut malah sendiri, tak ingkar. salib di depan, Dan salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Ku tak ingkar. Oke teman-teman, mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang lagi ke hadirat-Mu dengan jantung yang rendah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini kami bawa persembahan kami. Kiranya Engkau berkenan menerimanya dan memberkati persembahan ini untuk pekerjaan-Mu. Kami juga berdoa untuk keluarga saudara dan teman-teman kami. Kiranya Engkau menjaga, melindungi dan memberkati mereka. Begitu juga kami menyerahkan diri kami masing-masing di dalam tangan-Mu. Bimbinglah hidup kami supaya kami setia dan taat kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Selanjutnya pengumuman. Hari ini kita tetap ada games. Tetap kita akan ada games. Game singkat dari yang akan dipimpin oleh Peggy Budi. Setelah itu kita akan ada cemilan. Ada. Perjamuan kasih. Dan hari ini juga spesial ya. Saya langsung serahkan saja ke Peggy. Jika ada pengumuman tambahan. Oke.